Apa kabar teman-teman? Kita berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan karena kita tahu ya konflik Iran versus Israel dan Amerika ini sudah memasuki hari ke-8 dan kita sudah juga menyaksikan gonjang-ganjing harga minyak, nilai tukar dan juga harga saham kita. Tetapi kita ingin lebih dalam lagi. Sebenarnya bagaimana dampaknya? Saya buat video ini supaya kita punya wawasan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita punya gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi kita hari ini dan kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Sekali lagi, ini adalah satu sharing akademik ya. Saya bisa saja salah dan teman-teman juga bisa membantahnya. Tetapi kalau ini adalah benar, mungkin teman-teman bisa berbagi, sharing atau menyampaikan informasi-informasi yang ada di dalamnya, biar kita semua menjadi waspada. Langsung saja, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pandangan atau analisis saya yang eh, penting untuk kita bahas itu adanya satu persoalan ya di Indonesia saat ini bahwa kita dihadapkan apa yang sebenarnya kita khawatirkan yaitu doomsday skenario. Tapi sekali lagi nih judulnya kelihatan bombastis ya atau mungkin sebagian orang mengatakan ini berlebihan ya, tetapi saya buat doomsday skenario harapannya adalah meskipun kita tahu ya dalam menggambarkan skenario itu bisa saja kita buat skenario optimistik, tapi kalau skenario optimistik terus kita sampaikan tentunya kita akan satu narasi dengan narasinya pemerintah karena pemerintah selalu mengatakan narasi yang optimistik ya, termasuk katakanlah ini minyak bisa kita kendalikan, cadangan minyak kita 21 hari, harga minyak masih aman dan sebagainya. Tetapi hari ini saya tidak ingin menyampaikan satu skenario yang katakanlah less likely begitu ya. Tapi saya ingin mengatakan menganalisis satu skenario yang lebih mendekati ya apa yang akan terjadi. Sehingga saya berikan judul apa yang sebenarnya dipertaruhkan fiskal Indonesia atas satu krisis Iran. Risiko sistemik melonjaknya harga minyak dunia terhadap APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lagi ini adalah satu wawasan yang bisa saja semua orang berbeda pendapat, tetapi kalau Anda setuju jangan lupa Anda untuk men-share apa yang ada di dalam video ini. Kita tahu bahwa per hari ini ya, video ini kita buat hari Senin tanggal 9 Maret. Kita menyaksikan harga crude oil, minyak mentah jenis WTI itu sudah 109 US dollar per barel. Untuk Brent oil kisarannya sama 109. Dan saya ketika konflik ini sebelum mulai pun sudah mewanti-wanti ini akan ada kenaikan harga minyak, memprediksi akan naik, bahkan prediksi saya bisa mencapai 200 US dollar per barel. Tapi untuk jangka pendek saya kira level 120 menjadi satu level yang patut kita perhitungkan. Dan di dalam presentasi ini saya buat 3 skenario. Apa yang terjadi kalau harga minyak 90, kalau harga minyak 100, kalau harga minyak 120 US dollar. Untuk memberikan gambaran utuh apa yang akan terjadi mengenai fiskal kita. Dan hari ini tentunya sudah mencapai 109,54. Ini respon saya adalah ini akan berat ya beban APBN kita, terutama dalam menanggung gap antara harga BBM keekonomian dengan harga BBM subsidi. Ini range-nya sudah semakin besar. Kalau kita buat harga 109, itu harga keekonomian Pertalite itu adalah sudah mencapai di level 17.500 sampai 18.000. Padahal kita di pasaran Pertalite ya di subsidi levelnya adalah sekitar 10.000. Jadi ada gap 7.500 sampai 8.000 rupiah per liter. Dan bayangkan kalau ini berjuta-juta kiloliter, berapa membengkaknya subsidi untuk BBM Pertalite ini. Dan kita hari ini juga menyaksikan satu fenomena yang cukup menarik, di mana nilai tukar kita mengalami pelemahan, sekarang sudah di atas 17.014 rupiah. Dan ini adalah angka yang ya sebetulnya kita tidak terlalu kaget, karena ini adalah predictable. Kalau harga minyaknya naik, kemudian pasti akan diikuti dengan pelemahan nilai tukar. Dan pelemahan nilai tukar ini
Disebabkan kalau kita lihat dari dua channel, apakah ini channel nilai tukar rupiah atau channel saham, maka kita bisa lihat di angka di atas itu adalah ini kelihatannya pelemahannya terjadi dari channel bursa ekuitas gitu ya. Saham kita tercatat di sini mengalami penurunan yang sempat ya biasanya bisa 7.500 ya, bahkan pernah 8.000 di waktu beberapa yang lain. Sekarang sudah di level 7.198. Artinya pelemahan ini di indeks komposit atau di bursa saham kita secara otomatis mempengaruhi nilai tukar kita 17.000. Tapi saya yakin Bank Indonesia akan intervensi, mungkin tipis-tipis ya 16.900 akan ditutup di akhir sore nanti. Nah, dari tiga fenomena ini, nilai tukar melemah, brand oil minyak mentah ya udah level di atas 100, kemudian juga indeks komposit kita melemah, apa yang akan terjadi ya pertama, minyak bukan sekedar komoditas buat ekonomi domestik kita, ini adalah satu tulang punggung ekonomi ya, karena di dalam minyak ini ada unsur stabilitas ekonomi. Alat angkut transportasi yang mengangkut sembako masyarakat itu menggunakan BBM. Begitu harga BBM-nya naik, dan tentunya akan mempengaruhi harga sembako yang diterima oleh masyarakat. Harga sembakonya naik, tidak semua orang akan bisa beli. Ketika tidak semua orang akan bisa beli, akan terjadi yang namanya instabilitas ekonomi dan akan berujung pada instabilitas sosial dan instabilitas nasional ataupun leadership. Nah, ini kira-kira konsekuensi yang akan terjadi, dan ini memberikan satu gambaran kita bahwa minyak buat ekonomi Indonesia bukan sekedar komoditas ekonomi biasa, tetapi ini adalah alat national security ya. Ketika harga minyak globalnya melonjak, Indonesia sebagai negara importir minyak dihadapkan pada satu dilema klasik. Ada dua dilemanya. Pertama, apakah pemerintah akan menahan harga BBM, terutama BBM yang disubsidi, Pertalite 10.000, kemudian untuk biosolarnya 6.800, apakah terus dipertahankan sementara gap-nya akan semakin tinggi, atau pemerintah ingin menyesuaikan defisit dari APBN, di mana defisit saat ini levelnya adalah sudah mendekati 3% nih. Angka yang diizinkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara adalah 3%. Ini sudah mendekati 3% ya. Dan ini sehingga ruang geraknya sedikit. Nah, kita tahu bahwa narasi setidaknya di awal-awal Maret pemerintah menegaskan tidak akan ada kenaikan BBM dan tidak akan ada pelebaran defisit. Jadi kelihatannya pemerintah percaya diri ini bisa teratasi karena perang Iran ini mungkin sebentar. Tetapi saya rasa percaya diri itu bisa diartikan terlalu overconfidence. Dan bahaya kalau overconfidence ini tidak didasari kepada data, hanya kepada emosional atau perasaan saja. Datanya menunjukkan bahwa perang ini akan berlangsung lama dan kenaikan harga global bukan kepada level yang kita harapkan begitu ya, tidak terlalu tinggi dari apa yang kita asumsikan. Tetapi ternyata ya ke depan kemungkinannya akan melampaui dari apa yang diharapkan atau diprediksi oleh banyak ekonom pemerintah. Nah, kita tahu bahwa ada satu data di mana data ini disampaikan oleh pemerintah sendiri bahwa kalau seandainya tapi sebelum itu pemerintah mengasumsikan dalam APBN 2026 ini asumsi dari Indonesian crude oil price itu adalah 70 US dollar per barel ya. Dan di dalam satu dokumen nota keuangan APBN itu disebutkan jelas-jelas kalau ada kenaikan 1 US dollar per barel itu mengenai dua kanal ya. Satu kanal pendapatan akan ada peningkatan juga 3,5 triliun di dalam dokumen APBN ini, dan juga ada peningkatan belanja sekitar 10,3 triliun tentunya karena membengkaknya biaya subsidi, dan belanja ini adalah biaya subsidi atau kompensasi BBM gitu ya. Sehingga pemerintah mengakui kalau ada kenaikan 1 US dollar dari ICP Indonesian Crude Price, 1 dolar saja itu akan menciptakan defisit 6,8 triliun. Ceteris paribus ya, artinya dengan asumsi yang lain tidak berubah. Ya, angka ini bisa kita jadikan satu pedoman bahwa 6,8 ini angka yang besar loh. Ini bukan sekedar rumus teknokratis ya, melainkan satu peringatan bahwa kalau kenaikan minyaknya lebih cepat dari apa yang kita prediksi, ini akan membesarkan belanja daripada pendapatan kita. Itu poin dari slide yang ini.
Slide yang kedua adalah ini kita mengartikan bahwa kita ini punya satu informasi ya, publik Indonesia disajikan satu informasi oleh Menteri SDM Pak Bahlil yang mengatakan bahwa cadangan kita hanya 21 hari ya. 21 hari itu sebetulnya angka yang terlalu rendah untuk standar International Energy Agency ya. Mereka sebagai lembaga dunia itu kira-kira membuat satu standar yang terbaik buat satu negara yang minimal lah, bukan terbaik, tapi minimal itu sebetulnya adalah 90 hari atau 3 bulan. Ya kita hanya 21, kurang dari 1 bulan. Artinya kita punya satu kekhawatiran bahwa kalau standar dunianya adalah 3 bulan atau 90 hari, sedangkan kita hanya 1 bulan kurang, tentunya ini tidak mencukupi. Dan inilah yang kemudian kita buat analognya, kita ini sedang mengendarai mobil, indikator bensin kita sudah menyala, tetapi kita berada di dalam situasi yang macet. Bayangkan ngerinya situasi itu kalau seandainya kemacetannya parah, sementara bahan bakar kita tidak mencukupi, ya kita nggak bisa jalan, ya. Dan kita akhirnya menyusahkan orang lain, menyusahkan masyarakat, ya karena tadi kita tidak memperhitungkan, mengkalkulasi ya dengan baik bahwa kemacetan ini akan parah, sehingga kita harusnya punya satu tangki yang memadai. Ya, ini yang saya katakan tangkinya kecil ya, hanya katakanlah 23 hari ya storage kita. Sementara jalanan macet ya, ruang manuver sempit, SPBU ke depan tidak pasti ada di mana, dan ingat jalurnya rawan ya. Jalur rawan ini maksudnya apa? Kalau diartikan ya ini macetnya panjang sekali. Ya kalau dalam konteks kita, jalur yang kita rawan itu adalah suplai BBM dunia itu melalui Selat Hormuz, dan Selat Hormuz itu berada di Iran dan sedang ditutup karena adanya konflik ya, saling bom, saling menyerang, beberapa kapal tenggelam termasuk ABK kita yang sedang berada di kapal luar ya, kemudian ditenggelamkan. Kita belum tahu juga bagaimana nasibnya. Kita panik karena bukan karena mobil langsung mogok hari ini ya, mobil tetap bisa jalan meskipun indikatornya merah, tetapi karena ruang manuver kita menjadi sangat sempit ya, harga bensinnya juga mendadak melonjak. Ini kira-kira analog yang menurut saya tepat yang menggambarkan situasi kita saat ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah efek dominonya. Kalau terjadi harga minyak dunia naik, ini akan membengkakkan biaya impor, nilai kursnya rupiah istilahnya tekanannya menguat, artinya rupiah kita akan depresiasi. Kemudian apakah ada kebijakan kenaikan harga, apakah pemerintah akan menahan atau akan menyesuaikan. Kemudian kalau seandainya harga dinaikkan, tentunya akan menggerakkan inflasi, dan inflasi yang tergerak ini juga akan menaikkan suku bunga kredit ya. Bank Indonesia pasti akan merespon, sehingga ini akan menimbulkan satu lingkaran yang tidak menguntungkan buat pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang kita bilang sebagai efek domino. Nah, dalam menghitung ya berbagai konsekuensi, izinkan saya membuat 3 skenario ya dari apa yang kita akan saksikan ya. Pertama tentunya skenario hilangnya akselerasi ya, akselerasi ekonomi karena kita ingin tumbuh 8% ya. Baseline kita 70 US dollar per barel berdasarkan APBN 2026. Skenario pertama adalah ketika harga minyak dunia itu secara rata-rata setahunan itu 90 US dollar, apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau kemudian terjadi skenario kedua di mana harga minyak melompat di atas 100 US dollar per barel? Tentunya skenario kedua ini disebut dengan beban politis, dan skenario yang ketiga adalah ketika harga minyak 120 US dollar per barel, ini yang saya bilang sebagai struktural anggaran terdistorsi. 3 skenario ini akan kita hitung bagaimana konsekuensinya, setidaknya berdasarkan pandangan fiskal ya, karena bisa aja dari pandangan yang lain, tetapi saya ingin menyorotinya dalam pandangan fiskal. Ini skenario pertama hasil hitungan kami kalau seandainya US dollar secara rata-rata per tahun 90 US dollar per barel harga minyaknya ya, kita akan kehilangan akselerasi ekonomi. Tentunya ada selisih 20 US dollar per barel dari patokan APBN 70 US dollar per barel, dan ini akan melebarkan defisit kita mencatat 136 triliun. Dan pertanyaannya adalah dari mana defisit ini akan kita dapatkan? Ya, tentunya defisit ini karena kita mempertahankan harga subsidi, harga BBM subsidi, dan kemudian kenaikan ini langsung diserap oleh defisit. Dan persoalan buat Menteri Keuangan tentunya bagaimana mencari
136 triliun. Ingat ya, ini adalah ceteris paribus. Ceteris paribus itu artinya semuanya tidak ada kenaikan. Kalau seandainya kemudian ini diikuti dengan kenaikan barang-barang yang lain, tentunya pelebarannya akan semakin tinggi. Apalagi kalau program-program pemerintah diakselerasi lagi, ya kayak MBG diperluas lagi, Koperasi Merah Putih diperluas lagi, tentunya defisitnya akan lebih tinggi lagi. Ya. Skenario kedua ini agak mengkhawatirkan karena kalau harga minyak 100 US dollar per barel, maka potensi pelebaran defisit itu menjadi 204 triliun. Ya, ini subsidi kita yang tadinya didesain 152,5 triliunan untuk subsidi energi termasuk listrik di dalamnya, ini bisa melompat ke angka 551,2 triliun. Angkanya besar sekali, hampir 4 kali lipat dan sangat ekstrim. Ini kita pernah rasakan di tahun 2022. Ya, tetapi saya kira ini akan lebih ekstrim lagi karena kita tidak tahu batas atasnya seperti apa. Menahan harga BBM tentunya pasti ada biayanya dan biayanya akan dibayar lewat APBN ya, bukan lewat sekedar ya omong-omong. Ini real ya, akan menyangkut kepada kemampuan APBN membiayai program-program pemerintah. Bagaimana kalau skenario 3 terjadi? 120 US dollar per barel. Tentunya ini pelebarannya menjadi 304 triliun, pelebaran defisitnya. Ini pasti anggaran keuangan, anggaran pembangunan akan terdistorsi berat, belanja-belanja produktif pasti akan terpinggirkan, infrastruktur akan dikurangi, vokasi akan berkurang, riset dan kesehatan akan menjadi beban masyarakat ya. Mungkin BPJS tidak lagi mampu untuk mengkompensasi PBI dan orang-orang yang berhak begitu ya, sehingga masalahnya menjadi sangat berat sekali buat masyarakat kita. Nah, ancaman gandanya adalah ketika semua kenaikan ini juga kemudian menyentuh daya beli kita. Ya, ingat pertama ini jalur pertama adalah jalurnya household rumah tangga. Kalau harga energi naik, harga barang akan naik. Harga barang akan naik, tentunya pendapatan real masyarakat akan turun dan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi kita tersendat. Kalau dari jalur pebisnis, jalur produksi, tentunya ini akan meningkatkan biaya manufaktur, biaya logistik meningkat, akhirnya apa, perusahaan menunda ekspansi, bisa juga dia lay off ya orang-orang yang bekerja di dalamnya, dan ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi juga akan tersendat. Tentunya ini kita tidak inginkan, tapi bagaimana cara kita menghindari jebakan ekstrim ini? Nah, ini satu data yang kita ambil dari APBN. APBN kita posisinya di desain, ya defisit kita 689,15 triliun. Atau yang tadi saya bilang mendekati 3%. Persisnya 2,68%. Artinya ruang untuk mencapai maksimal 3%, karena batas undang-undang ada 3%, itu defisitnya maksimum itu hanya 771,43 triliun. Artinya ada ruang sedikit ya, katakanlah ruang sisa ya untuk kita memaksimalkan defisit itu hanya 82,8 triliun. Ingat, 82,28 triliun. Itu ruang amannya. Sementara ketika kita pakai skenario pertama saja dengan harga 90, harga minyak mentah $90 per barel, itu sudah ada selisihnya ini. Ya, dari tadi batasannya itu hanya tadi 82,28 triliun, sementara ini sudah melampaui batas atas ini. Ini hitungan kami adalah 3,21%. Ini sudah melanggar undang-undang. Apalagi kalau tadi angkanya udah 109 US dollar, berarti kita rata-rata mungkin di atas 100 kalau misalkan kita bicara pakai data itu, ini udah gapnya 121,7 triliun. Sudah melampaui dari 3%. Bahkan kalau kita menggunakan asumsi minyak mentah 120 US dollar per barel, maka defisitnya melonjak sampai total 1.029 triliun atau telah mencapai 4%. Ada gapnya sekitar 257 triliun. Nah, ini yang saya kira menjadi satu hal yang bukan ngomong-ngomong, ini pasti akan terjadi, tinggal pilihan skenario mana yang akan terjadi. Intinya dari berbagai skenario, bahkan skenario yang paling rendah 90 saja pun defisit kita sudah melampaui. Kenapa begini? Ya karena tadi belanja APBN kita sudah terlalu membengkak. MBG 370-an triliun, belum lagi Koperasi Merah Putih, belum lagi berbagai program-program yang tradisional ada, membayar belanja pegawai dan sebagainya, itu udah nggak mungkin ruang gerak itu ada. Kalau seandainya kita masih ngotot katakan dengan belanja
ikut BOP yang hampir 1 billion US dollar, ya artinya lebih dari 150 triliunan untuk digunakan hanya untuk membiayai BOP, ya. Kalau seandainya itu masih dipertahankan, itu juga sangat-sangat mustahil, ya, APBN kita akan survive. Nah, ini mungkin 4 jalan keluar bagaimana sih supaya kita ini tetap kuat, tetap stabil, ya, tidak sebagaimana doomsday skenario kiamat akan terjadi. Yang pertama tentunya kita harus memperbesar tangki nasional kita. Ini menyangkut kepada ketahanan energi. Nggak boleh dong hanya 1 bulan kurang. Bisa nggak dalam waktu cepat kita bisa menyimpan 3 bulan? Katakanlah kita libatkan para swasta yang punya storage, di data mereka, dipinjam storage-nya, ditaruhlah minyak kita, dan kita belinya jangan beli dari Amerika juga. Membeli dari Amerika sama aja persoalan. Kenapa? Jarak tempuh Amerika dengan Indonesia itu membutuhkan waktu 45 hari. Sementara perang ini sedang sengit-sengitnya dan ke depan makin lebih sengit gitu. Sehingga membeli dari Amerika juga punya kerentanan tersendiri soal jarak. Belum lagi kalau kemudian kapal tanker itu karena membawa proyeknya Amerika, ya kena sasaran dari yang berperang. Lebih baik kita mencari alternatif yang lain. Dari Rusia misalkan, dari Australia atau dari Afrika itu jauh-jauh lebih aman. Dan bisa jadi kalau dari Rusia itu lebih murah. Saya tidak merekomendasikan, tetapi kita perlu memikirkan ulang supaya minyak kita aman. Setidaknya bukan menjadi ancaman dari negara yang berkonflik. Yang kedua, kita perlu, ya, kemudian mengatur, menajamkan subsidi. Ini artinya ada nggak sih program-program pemerintah yang bisa kita cut off dulu, kita tunda dulu, ya. Kalau itu ada program yang bisa kita tunda dulu, kenapa nggak kita tunda? Dan kemudian kita menguatkan subsidi dari BBM. Yang ketiga, perlunya disiplin dan komunikasi fiskal. Ya, ini perlu adanya satu kebijakan yang lebih komunikatif, ya, sehingga tidak menimbulkan kepanikan di pasar. Dan yang keempat adalah strategi jangka menengah yang konsisten, seperti efisiensi energi, mempercepat bio sawit kita, bio solar kita, atau biodiesel kita. Tidak hanya menjadi biosolar, tapi bisa nggak ini dikembangkan menjadi aftur, bahan BBM yang lain, dan mengganti bensin, ya. Saya kira dengan perkembangan riset teknologi anak-anak muda Indonesia, itu bisa kok dikembangkan berbagai produk-produk alternatif, sehingga kebutuhan BBM kita bukan lagi mengandalkan impor, tetapi dari produksi kelapa sawit kita yang kita bisa produksi di dalam negeri kita. Saya kira kesimpulannya adalah berhenti berharap pada kebaikan harga global. Ingat, harga global adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kita nggak boleh hanya bicara harga global-global begitu, ya. Kita saatnya bicara secara serius kemandirian ekonomi. Resiko terbesar Indonesia bukanlah sekadar harga BBM, melainkan ketergantungan struktural. Ya, mungkin kemarin tergantungnya sama Selat Hormuz, tapi sekarang tergantungnya sama Amerika. Ini bahaya juga. Kita nggak boleh ada ketergantungan struktural yang membuat setiap guncangan global langsung masuk dapur APBN kita dan rumah tamu dari rumah kita. Dan saya kira jalan keluar yang rasional adalah menghindari satu pilihan-pilihan yang ekstrim. Kita menata penyesuaian yang terukur, memastikan stok minyak, ya, tidak menjebolkan kredibilitas fiskal kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.